Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Pagi kembali ya. Kita berjumpa kembali untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar kiranya saya sangat yakin dan percaya kabar saudara luar biasa. Pasti kita semua diberkati, kita semua dilimpahi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, datang menyembah kepada Tuhan dengan membawakan pujian-pujian kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari kita nyanyikan haleluya untuk Tuhan kita pagi hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau nyanyikan sorak haleluya pagi hari ini ke hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku oh haleluya, kami mau nyanyikan haleluya di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan, kami mau sorakan haleluya, nyanyikan haleluya. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang ajaib. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Allah yang layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu. Engkaulah Tuhan, Allah yang menciptakan kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang mencukupi kami. Terima kasih Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau layak dipuji Tuhan, sebab Kau layak disembah. Haleluya. Oh, Engkau ajaib, Engkau Allah yang besar Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah sujud kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Terimalah pujian kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Biarlah bayar syaralala, biarlah bayar se, biarlah bayar sikaralabo, biarlah bayar se. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata-kata yang dapat lagi kami ucapkan selain kami boleh bersyukur kepada Tuhan, selain kami boleh memuji nama Tuhan, selain kami mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Yesuslah Tuhan kami, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari Tuhan kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat kami, Tuhan ada dimanapun kami berada, Tuhan menjamah kami dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan tidak terbatas tempat
tempat dan waktu. Kami yakin dan percaya saat ini dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Tuhan menjamah kami semua, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat kami menaikkan pujian, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat semua Tuhan lepaskan. Biarkan ada jalan keluar, ada mujizat terjadi saat kami boleh meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan Allah hadir di tempat kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah-tengah umatnya yang memuji. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Mari mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, biar berkat-berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sama-sama haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, biar berkat-berkatnya dirasakan semua. Kita diberkati oleh Tuhan. Masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari kita masyurkan namanya, Allah yang perkasa. Hanya Dialah satu-satunya tempat kita bersandar, hanya Dialah satu-satunya tempat kita berharap. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, puji Dia. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu
satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. ku tahu sungguh, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya. Hidupku takkan sama Tuhan, karena Kaulah alasan untuk kami hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, Hanya menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Jesus. Kaulah alasan Untuk ku hidup, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu Tuhan. hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku Yang berkuasa yang atasku. berkuasa atasku, Katakan hidupku takkan sama hidupku Tuhan. takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku Tuhan. bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hidup kita tidak akan sama saudara, kalau kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. 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 Kita tahu setiap manusia punya masalah yang berbeda-beda, tapi kita yakin saat ke kiri mentok, ke kanan mentok, depan mentok, belakang mentok, masih ada satu jalan yang kita yakini itu terbuka untuk kita. Itu jalan dari Tuhan. Saya yakin saudara pasti pernah mengalami, di saat di lembah terdalam pun masih ada jalan terbuka. Setiap hari kita pasti bisa lewati. Someday kita pasti akan melewati problem itu. Dan satu-satunya jalan dari atas, kalau kita berseru kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain setelah kita berserah kepada Tuhan. Dan jalan itu selalu terbuka bagi orang yang mau berseru kepada Tuhan. Dia selalu ajaib bagi kita semua. Amin saudara. Haleluya. Saat ini apapun masalahmu, jangan pernah merasa engkau putus asa, tapi masih ada jalannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku,
jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Saat ini saudara, apapun keberadaanmu, yakin dan percaya, selalu masih ada jalan terbuka untuk kita semua. Apapun yang menjadi problem hidupmu, tidak perlu khawatir. Masih ada jalan terbuka dari Tuhan yang sangat-sangat kita bisa percaya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan yang terbuka, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan-Mu Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan-Mu Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Oh haleluya. Apapun yang saudara alami pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan. Apapun yang saudara gumulkan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara khawatirkan, mari pagi ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan sanggup buka jalan. Saat jalan-jalan tertutup, masih ada jalannya Tuhan. Saat jalan dunia tertutup, masih ada satu jalan dari atas, jalan dari Tuhan Yesus yang akan membukakan jalan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, berserulah kepada Tuhan. Kita yakin, kita percayai Tuhan akan mendengar seruan doa-doa kita semua. Apapun yang menjadi problema hidupmu, berserulah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seruan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau mendengar seruan doa-doa jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau mendengar seruan pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan, Engkau boleh menjawabnya Tuhan. Kami percaya Engkaulah jawaban atas doa kami. Engkaulah jawaban atas segala pergumulan kami. Engkaulah Allah satu-satunya penolong hidup kami.
Masih ada jalan terbuka bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah berdoa yakin dan percaya Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab doa saudara. Haleluya, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan-Mu Tuhan. ada jalan Terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. kulihat Kebesaran-Mu. Oh, Allah yang ajaib bagi kami, Allah penolong kami. Terima kasih, terima kasih Yesus, untuk jalan yang Kau bukakan bagi kami. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin kami bukan berdoa kepada Allah yang tidak mendengar doa kami. Kami yakin kami berdoa kepada Allah yang sungguh-sungguh mendengar seruan hati kami. Allah yang sungguh-sungguh mengerti akan kehidupan kami. Allah yang sungguh-sungguh mendengar apa yang kami doakan. Kami yakin dan percaya apapun yang didoakan pagi hari ini, Tuhan akan jawab. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami semua yang ada dalam pergumulan. Apapun itu Tuhan, baik itu masalah ekonomi kah, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan lain-lain. Kami sangat yakin kepada Tuhan kami sanggup. Kami sangat yakin kepada Tuhan kami yang luar biasa, yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menanggalkan beban-beban hidup kami. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, jemaat-jemaat di tempat ini boleh menjadi jemaat-jemaat yang berkemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saya yakin dan percaya, kami semua yakin dan percaya kita adalah umat pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Biar kiranya juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama datang dalam memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan atas puji-pujian yang kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Bagi kami Engkau adalah yang maha besar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang termulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami ketika kami membuka dan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sudah hampir 1 tahun dan akhirnya kita bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ruth Wijaya yang memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani dalam firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya jemaat boleh tetap setia dalam mengiring kepada Tuhan sekalipun pandemi masih ada di sekitar kita. Puji Tuhan,
Kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang iman yang bertindak. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam hati kita tentunya ada kerinduan untuk melakukan satu pekerjaan atau satu hal yang kita ingin lakukan kepada Tuhan. Dan beberapa orang mungkin merasa bingung apakah ada hubungannya antara iman dan kehidupan kita sehari-hari. Saya boleh nyatakan bahwa iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya iman itu di dalam Yakobus dikatakan tanpa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati. Saat Tuhan menguji iman daripada Abraham, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Abraham adalah bapak orang percaya, imannya diuji. Tapi diuji lewat apa? Lewat sesuatu yang tidak mudah. Kita tahu dia harus menyerahkan anak satu-satunya yang merupakan dijanjikan oleh Tuhan, dan anak itu harus dikorbankan. Tetapi karena iman, Abraham taat dan melakukan itu semua. Ada tindakan yang dilakukan oleh iman. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat juga bagaimana ada kehidupan yang mungkin ada di sekitar kita. Menghadapi situasi yang tidak mungkin. Tetapi dia berharap kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan dia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang sakit, dan sakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Bahkan pada zamannya sakit itu dianggap sebuah hukuman, yaitu sakit kusta. Mari kita akan melihat dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia, yaitu Yesus, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita stop sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini bukan dari orang yang biasa-biasa, tapi saya katakan ini adalah orang yang luar biasa. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini bukan dari orang yang sehat, tapi kita juga bisa belajar dari orang yang sakit, bahkan sakit yang mungkin begitu berat dalam kehidupannya. Orang yang sakit kusta, orang yang hidupnya mungkin tidak lagi memiliki harapan. Karena sakitnya itu begitu berat, tidak bisa disembuhkan. Dan orang mengucilkan kehidupan bagi orang-orang yang terkena sakit kusta ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana keadaan orang ini. Dia harus tinggal sendirian. Dia tidak lagi bisa membuat penampilan yang baik dalam dirinya. Karena sebaik apapun yang dia kerjakan dalam hidupnya, orang tetap menganggap dia najis. Bapak Ibu Saudara bersyukur kalau hari-hari ini Bapak Ibu masih bisa hidup dengan baik. Bapak Ibu bisa menjaga penampilan. Bapak Ibu bisa ingin tampil cantik, tampil ganteng, semua itu Bapak Ibu bisa lakukan. Karena apa? Bapak Ibu normal, kita semua normal. Dan apalagi kalau kita ingin menghadiri atau mengikuti sebuah acara, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan istimewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang sakit kusta ini, tidak ada hal yang dapat dia lakukan selain hanya menjalani hari-harinya dengan penderitaan dan kesunyian. Karena semua orang menjauhi, karena semua orang tidak mau mendekat kepada dia. Tapi bagaimana kalau hal ini sempat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu merasa dunia yang begitu sibuk ini, Bapak Ibu tiba-tiba merasakan ada kekosongan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bekerja, berusaha dan melakukan segala sesuatu dalam situasi pandemi ini, tentunya Bapak Ibu memegang iman percaya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bertindak dalam iman, bisa jadi
kita akan terjebak seperti apa yang dialami oleh orang yang sakit kusta ini. Akan merasa depresi, tertekan, akan mengalami seolah-olah bagaimana saya bisa menatap hari esok. Mungkin ketika menatap hari esok sepertinya tidak ada harapan. Segala usaha yang dilakukan tidak akan memberikan hasil yang cukup untuk apa yang Bapak Ibu perlukan dan dapatkan sebelumnya. Keadaan seperti ini akan membuat kita seolah-olah putus asa dan tidak pengharapan. Tapi hari ini kita belajar dari orang yang sakit kusta yang tidak punya pengharapan, tetapi dia bertindak dengan iman. Satu hal, dia mulai dengan iman, dia mulai dengan percaya. Bapak Ibu Saudara, kita juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini dengan modal yang sama, yaitu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan hari depan kita yang lebih baik. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Apa yang kita alami hari ini, kalau hari ini kita katakan buruk, Tuhan tidak akan biarkan kita selama-lamanya keadaan yang buruk ini akan menimpa kita. Pasti ada pelangi sehabis hujan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar bahwa ketika orang punya iman, dia harus bertindak. Tindakan yang pertama yang dapat kita belajari dari orang yang sakit kusta ini adalah dia percaya Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Walaupun dia sakit kusta, tapi dia percaya Yesus tidak pernah menolak. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita harus waspada. Iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan iman percaya kita. Dengan masalah, dengan segala sesuatu yang berat dalam hidup kita, mungkin kita merasa seolah-olah percuma datang sama Tuhan. Berdoa tidak ada jawaban, sudah berusaha tapi tidak memberikan hasil seperti apa yang Bapak Ibu pikirkan dan harapkan. Dan saat seperti itu, seringkali si jahat ini coba mempengaruhi kita dan berkata, sama saja datang sama Tuhan atau tidak datang sama Tuhan, sama saja. Seolah-olah kalau kita dalam keadaan yang lemah, kita bisa menerima apa yang dikatakan oleh si jahat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, ingat, Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Bahkan yang sakit, yang begitu hina, begitu kotor, tetapi Yesus tetap menerima kedatangan orang ini. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Hari ini, apakah Bapak Ibu sudah datang kepada Tuhan dan berharap penuh kepadanya? Yang kedua, tindakan iman yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan punya permohonan, meminta kepada Tuhan, saya ingin memastikan kalau Bapak Ibu berdoa itu harus dengan keyakinan, dengan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak mau orang yang hatinya setengah-setengah. Di sini kita melihat Tuhan bukan hanya melihat apa yang kelihatan di depan mata, tapi Tuhan bisa melihat kesungguhan daripada orang yang sakit kusta ini. Waktu orang kusta ini berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bahkan orang kusta ini memohon bantuannya, memohon Bapak Ibu Saudara. Sekarang kalau kita berdoa sama Tuhan, akhir-akhir ini kalau saya rasa begitu banyak anak-anak Tuhan berdoa dalam posisi seperti sejajar sama Tuhan. Tidak memposisikan kita ini ada di bawah, Tuhan ada di atas. Kalau kita dalam posisi Tuhan ada di atas, maka sikap kita pasti akan memohon, Tuhan tolong. Berapa banyak atau kapan terakhir dari Bapak Ibu berdoa memohon kepada Tuhan? Yang kedua adalah apakah memiliki sikap hati merendahkan diri di hadapan Tuhan? Pada waktu itu orang yang berlutut menunjukkan bagaimana dia merendahkan dirinya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Hari ini waktu kita melihat kehidupan kita, waktu kita datang kepada Tuhan, bukan soal berlutut secara jasmani Bapak Ibu Saudara,
tapi sikap hati kita apakah sudah dalam posisi bahwa Tuhan yang termulia, Tuhan yang terbesar. Atau mungkin karena keberhasilan kita, atau mungkin karena keadaan yang baik-baik dapat membuat menjebak kita, sehingga kita kurang untuk memohon kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan menjadi sulit baru kita bisa memohon kepada Tuhan. Lebih baik ketika saat ini kita diberkati Tuhan, ketika semuanya baik-baik, tetapi sikap kita tetap percaya dan memohon kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah mari kita melihat tindakan langkah yang ketiga adalah dikatakan ayat selanjutnya. Setelah orang kusta ini menjadi tahir, ayat 43 berkata, segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tuhan mau orang ini tidak membesar-besarkan atau menceritakan tentang semua ini karena Yesus. Tapi Tuhan mau orang ini menceritakan kebesaran daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ayat 45 berkata, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Hal yang ketiga adalah kita melihat orang ini kenapa dilarang oleh Tuhan untuk menceritakan tentang apa yang terjadi. Yesus tahu pada waktu itu Yesus sudah diikuti, Yesus sudah mulai dikelilingi oleh orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Dan Yesus tidak mau orang ini mendapatkan kerugian atau orang ini mendapatkan masalah karena memuji atau memuliakan nama Tuhan. Yesus mau orang ini dia sembuh, orang ini bisa hidup dengan baik. Tetapi orang ini karena dia sudah menerima mujizat yang luar biasa daripada Tuhan, dia berani ambil risiko. Kata kuncinya adalah orang yang memiliki iman berani mengambil risiko. Dia tahu kalau dia memberitahukan ini semua ada risiko. Artinya sesuatu yang bisa saja tidak menguntungkan dirinya akan terjadi karena dia memuliakan kebesaran kuasa daripada Tuhan Yesus. Hari ini berapa banyak di antara kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita mungkin kurang untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup di tengah lingkungan, kita merasa kita jumlahnya sedikit. Atau mungkin saudara merasa lebih baik, saudara berdiam diri, saudara tidak mau menceritakan, bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, yang diceritakan itu bukan hal yang susah bagi kita. Ceritakan saja apa yang Bapak Ibu alami. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan secara pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita menghadapi keadaan yang tidak enak, berdoa, percaya dan berharap pada Tuhan, lalu Tuhan membuka jalan. Ceritakan hal-hal yang sederhana supaya mereka tahu ada Yesus yang berkuasa, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk meminta berkat daripada Tuhan. Tapi ketika hidupnya sudah diberkati Tuhan, mereka berdiam diri. Karena apa? Mereka tidak mau ambil risiko. Karena ketika mereka bersaksi, lingkungan orang sekitarnya akan mencap, wah dia orang Kristen. Dan Bapak Ibu, tanpa disadari hari-hari ini, banyak di antara orang Kristen yang merasa perlu melindungi jati dirinya sebagai orang Kristen. Tidak mau dikenal sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena lingkungan kita membenci kepada orang-orang Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar daripada orang kusta ini, tindakan iman yang ketiga, dia berani ambil risiko. Dia tahu memberitakan, bersaksi bagi Tuhan akan ada risiko.
pikul salib. Orang yang memuliakan Tuhan mungkin dunia akan menolak dan membenci kepada orang yang memberitakan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang ini terus memuliakan. Karena apa? Dia membuat keputusan dalam dirinya untuk bersaksi. Nah, biarlah hal ini boleh menjadi catatan bagi kehidupan kita. Selain iman yang kita miliki, maka kita perlu tambah dengan langkah iman dalam kehidupan kita. Ada 3 hal langkah iman yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kita percaya, kita datang dan Tuhan selalu menyambut kita. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Apapun keadaannya. Baik hidupnya benar atau hidupnya belum benar, Tuhan datang. Tuhan menerima kedatangan kita. Yang kedua, Tuhan berkuasa. Tidak ada kuasa yang sebesar daripada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan kita, Yesus Maha Kuasa. Tidak ada satupun di kolong langit ini yang namanya disebut sebagai yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Karena di dalam nama Yesus, segala yang ada di atas bumi ini bertekuk lutut. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena kita punya iman, kita enggak melindungi diri kita. Bapak Ibu mungkin perlu belajar juga dari kisah kehidupan para rasul. Sebelum rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mereka ketakutan. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, mereka menjadi berani karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita melangkah, Roh Kudus akan mengurapi dan menyertai kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, waktu kita melakukan itu semua, Tuhan menyatakan, kita lihat bagaimana kehidupan para rasul. Mereka bahkan ketika mereka memberitakan Injil, mereka bersaksi, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan, bahkan mereka mengalami kematian. Tapi satu hal, mereka tidak takut lagi. Karena apa? Karena mereka mau mengambil risiko. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah Roh Kudus akan membuat kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai wujud daripada tindakan iman kita. Kita adalah orang yang percaya, tapi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mari bertindak, mari melangkah dengan iman. Buatlah keputusan yang tepat di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba-Mu berdoa biarlah Roh Kudus boleh mengurapi, menyempurnakan kebenaran firman-Mu yang terbatas ini menjadi luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah iman percaya boleh disertai dengan perbuatan, sehingga anak-anak Tuhan, mereka boleh bertindak dengan iman dalam kehidupan mereka. Mereka semakin kuat dalam pengiringan mereka sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan buat waktu di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saatnya kami akan menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Biar Tuhan akan menyertai pekerjaan, kehidupan, rumah tangga setiap anak-anak Tuhan di dalam perlindungan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih untuk pembahasannya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya sekarang ini kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi kepada Tuhan.
Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami telah mengakhiri kebaktian kami. Kami yakin, kami yang percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami melalui pujian, melalui firman-Mu Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati beliau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memakai firman-Mu Tuhan untuk menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Ruth Limas. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit dia Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus mengurapinya Tuhan. Biar kiranya urapan yang baru turun ke atasnya Bapa, setiap hari yang baru ya Tuhan. Biar kiranya beliau boleh menjalankan, boleh memajukan sidang Tuhan di tempat ini. Juga berkati Ari dan juga istrinya Ling Tuhan yang sebagai penopang dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan urapi Tuhan, Tuhan berkati dalam pekerjaan Ari juga. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga Ibu Gembala kami di dalam kuasa darah Yesus. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada panah-panah si jahat yang ingin mengganggu keluarga Gembala Sidang kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga besar GSJ El Shaddai ya Bapak. Keluarga di GSJ El Shaddai Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang beban berat Tuhan lepaskan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Berkati keluarga-keluarga di GSJ El Shaddai ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus, keluarga-keluarga ini Tuhan boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di tiap setiap apapun juga terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan urapi Indonesia, Tuhan menangkan Indonesia ya Bapak. Biar kiranya Indonesia boleh menjadi negara memuliakan nama Tuhan. Indonesia boleh menjadi biji matanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau mengurapi Bapak Presiden kami beserta stafnya Tuhan. Semua Tuhan berkati. Pikiran Indonesia Tuhan menjadi negara yang maju, Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang hebat, negara yang kuat, karena ada Tuhan di dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami akan bekerja kembali 1 minggu ke depan. Pimpin kehidupan kami ya Bapak. Ajar kami selalu mengandalkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan tercurah ke atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terimalah kasih.